Mau tahu cara upload cerita Wattpad di tahun 2020? Kamu bingung gimana sih caranya supaya cerita kamu ditemukan orang? Kamu nggak ngerti cara upload gambar, video, juga gambar yang bisa bergerak ke cerita Wattpadmu? Kamu pengen tahu cara untuk membuat judul, hashtag, dan sinopsis pendek novel Wattpad yang menarik perhatian? Mau tahu gimana caranya bisa upload cerita Wattpad lewat browser HP? Di video kali ini kita akan bahas semua masalah kamu, dan semoga setelah nonton video ini cerita kamu akan lebih mudah ditemukan oleh pembaca. Tonton sampai akhir ya. Oh ya, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Shire pakai ID Wattpad lain supaya follower Shire nggak kaget ada cerita percobaan muncul. Pertama, buka aplikasinya, lalu pilih tanda pensil yang ada di tengah bawah. Kalau edit another story, kamu bisa memilih cerita lain untuk diedit selain yang ada di atas. Yang ada di atas itu adalah cerita yang terakhir kamu edit. Kalau pilih yang bawah, create new story, artinya menciptakan cerita yang baru. Kita coba bikin cerita baru dulu ya, jadi kamu pilih yang bawah. Ada 3 hal pertama yang harus kamu perhatikan dalam mengunggah cerita. Cover, judul, dan sinopsis singkat atau yang dikenal dengan blurb. Soal video tutorial membuat cover, kamu bisa lihat linknya yang ada di caption ya. Nah, untuk gambar, kita random aja deh untuk sementara. Kita pakai cover yang ini ya, yang warna ungu, soalnya Hawkeye ganteng sih. Cover yang baik adalah cover yang mudah terlihat meskipun dalam bentuk yang paling kecil di thumbnail bawah. Jadi akan sangat mencolok ketika orang lihat di bawah. Judul besar, gambar jelas, nama kamu lebih kecil juga nggak apa-apa kok. Untuk judul, kalian bisa pilih judul-judul yang nggak sering dipakai. Cara ngeceknya, tinggal kalian search di Wattpad. Apakah judul kalian banyak yang pakai? Kalau banyak, kalian bisa cari judul yang lain. Atau kalau kalian benar-benar cinta sama judulnya, kalian bisa pakai subjudul yang membedakan dengan judul-judul yang sama. Lalu untuk blurb, pastikan membawa masalah cerita yang akan disuguhkan dan pertanyaan tentang apa yang kira-kira akan diraih oleh protagonisnya. Shire pribadi menggunakan blurb bukan untuk perkenalan karakter ya, tapi untuk memperkenalkan konflik. Karakter hanya diperkenalkan sebatas bagaimana dia menghadapi konflik itu. Buat Shire juga nggak perlu terlalu panjang, 300 kata juga udah bagus. Yang penting langsung ke sesuatu yang bisa bikin pembaca tertarik. Kalau ada red khusus, warning, misal 18+ karena ada adegan berdarah, tapi belum sampai ke tahap mature di Wattpad, bisa tulis di awal agar nggak ada anak di bawah umur terjebak. Lalu pilih next. Untuk judul bab, jangan suka pakai angka. Kasih juga namanya. Soalnya kalau mau revisi lebih enak inget-inget judul kan daripada angka. Lalu untuk isi novel, jangan sekali-sekali pakai Wattpad untuk media ngetik dari nol. Sering error, tiba-tiba refresh hilang, tiba-tiba upload gagal hilang. Kalau sampai hilang, nangis darah nanti kamu. Lihatlah 3 titik di kanan atas. Di sana ada save, preview, revision history, dan delete. Save biasa untuk menyimpan naskah. Sering-sering pencet aja. Tapi akan keunggah ke server kalau kamu online. Logout sebelum online sama dengan bunuh diri. Kalian akan menghapus karya kalian semua. Preview untuk melihat tampilan pas diunggah kayak gimana. Ini akan menambah view loh. Kayaknya 1 hari 1 view. Shire suka kurang paham sih. Soalnya Shire nggak pernah pakai preview. Revision history digunakan untuk memperbaiki sesuatu yang udah ketimpa. Misal tiba-tiba halaman kalian ke rollback alias tiba-tiba menghilang yang sudah diketik. Kalian bisa balikin ke beberapa menit pas karya itu masih ada. Kayak di video ini nih contohnya. Sayangnya ini berlaku sebelum karya kalian ditutup. Kalau sudah ditutup, apalagi Wattpadnya sudah ditutup, revision historinya sayangnya hilang. Delete tahu lah ya fungsinya apa. Nah, terus yang di atas ini multimedia alias mulmed. Kalian bisa taruh gambar dan video YouTube di sini. Bukan video dari HP loh ya. Tinggal klik dan pilih mau upload file atau kasih link YouTube. Multimedia digunakan untuk penjelasan cache ataupun setting. Pokoknya gambar yang berpengaruh terhadap cerita. Nah, sekarang kita bergerak ke dalam cerita. Kalau mau mengatur posisi font, caranya blok semua, lalu tinggal diutik yang di bawah. Memang nggak bisa pilih font sih, namun basic begini juga udah oke. Kalau kalian enter, biasanya nanti ke bawah lagi settingan yang di atasnya ke bawah.
Dan yang paling sering ditanyakan adalah gimana cara mengunggah gambar ke cerita. Pilih logo gambar yang di bawah. Kalau nggak bisa kebuka, biasanya permission storage belum di-approve. Visual penting untuk menjelaskan hal-hal yang sulit. Kadang pembaca Wattpad juga suka diselupi visual. Sire menggunakannya sebagai divider, memamerkan foto makanan. Alhel makanan, Sire suka makanan. Foto makanan itu indah. Lalu video juga bisa loh, tapi lagi-lagi harus dari YouTube. Kalau di aplikasi bisa di-search judulnya, nggak harus link kayak di multimedia. Beres deh. Oh ya, masukin gambar GIF buat divider juga boleh loh. Kadang hasilnya jelek pas di kolom cerita, namun pas di preview bagus kok. Lalu siap di-publish. Nah, ternyata kita harus masukin tag dulu. Tag sama kayak hashtag di Instagram. Kalau diisi, orang bisa mencari cerita kita melalui hashtag itu. Jadi, masukkan sebaik mungkin. Pikirkan sesuatu yang benar-benar mencerminkan cerita kalian. Maksimal 20 aja ya. Kalau lebih hanya 20 hashtag pertama yang akan diambil. Lalu masukkan bahasa Indonesia jika novel kamu berbahasa Indonesia. Jangan lupa memilih genre apa. Kapan-kapan Sire akan bahas soal macam-macam genre di Wattpad deh. Kemudian akan ada sebuah pernyataan. Saya menyatakan bahwa cerita ini asli karya saya sendiri atau mendapatkan izin dari penulis jika mengunggah karya orang lain. Segala pelanggaran hak cipta akan berakibat penghapusan karya dan penutupan akun. Kalau misalnya fanfiction karena dia non-komersial itu masih tidak apa-apa, karena fanfiction.net kan juga ada ya. Tapi fanfic itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijual harusnya. Apalagi menerjemahkan buku dan belum dapat izin terus dijual. So, jangan macem-macem ya. Kemudian kalau ada warning cerita terlalu pendek, cuekin aja. Soalnya kan ada cerita yang macam puisi yang pendek bukan? Nah, submit. Masalahnya kemudian kadang-kadang pas di submit makin banyak karya, kadang makin lemot. Malah kadang Wattpad hapus isi teksnya. Jadi jangan sampai itu kejadian. Mending kamu ketik di aplikasi nulis kayak WPS, Google Doc, Word, dan lain-lain, baru deh kopes ke Wattpad. Kalau hilang masih bisa dibalikin. Masalahnya italik dan lain-lain suka hilang kalau begitu. Jadi, Sire lebih milih untuk upload via browser. Soalnya settingan tetap terjaga dan meminimalisir gagal unggah. Loh gimana caranya? Gampang kok. Login dulu di Chrome. Nah, kalau login kan ceritanya nggak ada versi edit tuh, cuma bisa read. Nah, karena itu kita harus ubah dulu browsernya dari mobile type ke desktop type. Caranya klik 3 titik di kanan atas lalu klik yang desktop view. Kalau sudah bisa masuk story kayak tadi untuk melihat tampilannya sudah berubah. Nah, bisa deh kita ke bagian depan cerita untuk menambah dan mengedit bab. Lalu buka aplikasi menulis lain yang sudah dipakai. Sire sih pakai Google Doc. Kenapa? Supaya bisa diedit langsung sama beta reading Sire, plus aman dari hilang. Oh, pas deh. Beres kan?
So, itu tadi cara-cara upload dan optimasi cerita kamu. Semoga membantu membuat cerita kamu lebih banyak dilihat orang ya. Jangan lupa di Facebook page akan ada tutorial menulis harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!